Hadirat Tuhan untuk semua orang percaya alami. Amin. Bahkan ada orang-orang tertentu yang menjadi percaya Yesus, dia nggak kenal hadirat Tuhan, tiba-tiba dia alami hadirat Tuhan. Itu salah satunya saya nggak pernah kenal apa itu istilah hadirat Tuhan, tapi saya datang ke gereja langsung alami sesuatu di gereja. Kayak ada sesuatu, ada atmosfer yang lain di ruangan itu. Ada rasa berat, ada rasa sesuatu yang kayak nempok di saya, menyentuh saya, buat saya nangis gak karu-karuan. Padahal saya nggak tahu saya nangis kenapa. Ya, betapa bagaimana Tuhan ingin kehadirannya dinotis sama umatnya di bumi. Berkali-kali dari zaman Adam, dari zaman Musa, zaman bangsa Israel dari Mesir, bahkan sampai zamannya Daud, anaknya Daud, Salomo. Berkali-kali Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah umatnya. Kayak Tuhan pengen kasih tahu kalau dia real dan dia ingin bersentuhan dengan umatnya. Pertanyaannya why? Manusia itu nggak bisa berubah dengan kekuatannya sendiri. Kita itu nggak bisa ikut Tuhan dengan kekuatan kita. Kamu mau ikut Yesus dengan ketaatan, dengan komitmen kamu, seberapa hebat, kita pasti fail, kita pasti gagal. Hadirat Tuhan memampukan kita untuk mentaati Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubahkan kita. Bagi kita mengalami kehadiran Tuhan yang nyata, itu biasanya mengubah hidup kita. Dan banyak orang alamin ini. Banyak orang, banyak kesaksian tentang hal itu. Bagaimana seseorang berjumpa dengan hadirat Tuhan, dilawat Tuhan, lagi worship di rumah, lagi worship di gereja, atau kenapa, jadi mereka dijamah Tuhan dan dia mengubah hidup mereka. Ya. Dia mengubah banyak pemakai narkoba ikut Yesus, dia mengubah banyak orang-orang ateis ikut Yesus, hadirat Tuhan. Dan peran gereja sebenarnya, kita di peran gereja Tuhan yang paling utama. Saya nggak percaya khotbah itu bisa ubah hidup orang. Saya nggak pernah percaya itu. Saya khotbah gini, 20% paling kamu ingat khotbah saya. Saya bukan bilang firman nggak berkuasa, tapi hadirat Tuhan bisa mengubahkan sejarah hidup manusia sejati, Allah yang sesungguhnya. Nah di sini menarik. Di sini menarik. Kita lihat bagaimana lagi Musa sibuk ngangkol kambing, tiba-tiba dia lihat ada api, ya, menyala, tapi semaknya nggak terbakar, gitu. Lalu kalau baca di ayat 3 tadi, kamu tahu nggak sih hadirat Tuhan selalu menyenggol kamu, ya, mengusik kamu. Berkali-kali hadirat Tuhan selalu mencoba menarik attention kita. Ada orang yang cara Tuhan menarik orang masuk ke hadiratnya. Kadang-kadang dia mesti tarik attention. Kadang-kadang dia mesti buat sesuatu supaya kamu melihat kehadirat Tuhan. Karena kalau nggak ada sesuatu, kadang-kadang kamu cuma fokus ngangonin domba kambing hidup kamu doang. Kamu ngurusin hidup kamu segala macam, ya. Kadang-kadang dia mesti buat ada api. Wow, dia usik kamu dengan api. Supaya kamu, apa nih? Ya, kadang-kadang kamu terlalu sibuk dengan hidup kamu, kan? Cari buku lah, trading lah, apa whatever it is lah, ya. Making money, tiba-tiba ketemu api, bam, di tengah jalan. Kebakar, tapi nggak nyakitin kamu apinya, nggak membakar kamu. Itu mengusik Musa. Masa Musa memutuskan gini, lagi kamu diusik oleh hadirat Tuhan, respon kamu harusnya, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat. Banyak kamu sadar diusik oleh hadirat Tuhan. Kadang-kadang api pemurnian itu datang di kamu, mengusik kamu, tapi kembali kamu, respon kamu apa? Baiklah aku, kata Musa, lagi dia diusik oleh api itu, dia mulai, aku harus datang mendekat ke hadirat. Amin. Dan ayat 4 dibilang, ayat 4, ketika dilihat Tuhan, coba ketik. Ini kata-kata ini buat saya sangat penting banget. Ketika dilihat Tuhan bahwa Santo menyimpang untuk memeriksa hadirat Tuhan. Coba.
Ketika dilihat Tuhan, ganti nama kamu. Ketika dilihat Tuhan, ketika Tuhan lihat, kamu bereaksi. Ketika Tuhan lihat, kamu respon. Ketika Tuhan lihat, kamu bergerak mendekat. Nah, ini dia. Hadirat Tuhan, cara Tuhan itu unik ya. Dia ingin kehadirannya dirasakan. Dia ingin kalian intouch dengan hadiratnya, bersentuhan dengan hadiratnya, dengan cara dia usik kamu dulu supaya kamu datang. Dia pulling attention kamu supaya kamu datang. Lagi dia lihat kamu datang. Itu sudah. Ini yang penting di sini dalam hadirat Tuhan. Banyak orang nggak alami hadirat Tuhan karena berulang kali Tuhan senggol-senggol biar dia datang. Dia nggak datang. Responnya nggak kayak Musa. Ya. Semenjak perjumpaan ini dengan Tuhan, hidup Musa berubah. Musa yang tadinya pembunuh yang kabur bersembunyi, ngangon kambing domba 2-3 biji, dipakai jadi raksasa Tuhan, jadi pahlawan Tuhan, bawa Israel keluar dari Mesir. Dia yang tadinya cuma punya 2-3 domba, jadi punya 4 juta orang yang ikut dia untuk sampai ke tanah perjanjian. Makanya saya bilang, kenapa hadirat Tuhan sangat penting untuk anak Tuhan alami. Karena sejarah hidup kamu ditentukan oleh ini. Sejarah hidup kita, history life hidup kita, history life kita ke depan ditentukan bagaimana kita berjumpa dengan hadirat Tuhan. Ya, saya bilang 3 level dari manifestasi hadirat Allah. Ya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus pernah janji, ketahuilah aku menyertai kamu, dibilang, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah level hadirat Tuhan di mana kamu nggak perlu effort. Karena kamu percaya Yesus, kamu cuma percaya Yesus dia Tuhan, dia juru selamat kamu, dia janji ke kamu, dia akan sertai kamu. Artinya ada satu level hadirat Tuhan yang kamu nggak ngapa-ngapain, dia selalu di situ. Ya. Kamu baru bangun tidur, ada Tuhan di hidup kamu. Ya. Tapi di level ini seringkali hadirat Tuhan nggak gitu kayak ada dan tiada. Ya. Kita perlu lihat kembali ke ayat ini supaya sadar, oh ya Tuhan bareng-bareng gue tiap hari ya. Kita perlu remind diri kita terus. Kalau kita sadar tiap hari, bangun tidur udah Tuhan ada di kamar gue, ke kantor Tuhan di sebelah gue kemana dia. Dan itu butuh mengingatkan diri sendiri. Kalau Tuhan bersama gue. Itu juga yang buat kita menjaga kita dari dosa. Kalau kita berbuat dosa, udah gue lupa nih. Tuhan gue ingat Tuhan di sini gue nggak boleh macam-macam. Tapi di level ini seringkali presence of God atau manifestasi dari hadiratnya nggak gitu real. Kita perlu sadari diri kita terus. Ya. Gitu. Tapi ada level berikutnya di sini. Lucu kan? Dia udah janji. Yang pertama dia janji aku bersama kamu. Tapi dia ngomong lagi di sini. Kalau kamu kalau 2-3 orang berkumpul demi namaku, dia bilang, aku ada di tengah-tengah mereka. So the next thing, manifestasi yang lebih real lagi kamu alami dalam persekutuan kecil. Kenapa Tuhan desain gereja perlu terkoneksi dengan orang-orang? Ada orang bilang ini, Pak Santo, saya nggak butuh gereja, saya udah pernah Yesus, Yesus aja cukup buat saya. Kalau kamu memilih jalan itu, saya mau bilang gini, kamu nggak akan mengalami kepenuhan hadirat Tuhan atau kepenuhan Allah yang harusnya kamu terima dalam porsi yang lebih besar, kamu nggak receive. Karena memang ada porsi yang lebih besar hanya bisa kamu dapati saat kamu bersekutu dengan 2-3 orang. Ya. Kamu percaya nggak percaya? Siapa yang di sini nggak tahu kenapa kok Santo? Kalau saya worship di gereja bareng-bareng, itu lebih mantap daripada saya worship di rumah. Ada yang begitu? Ya. Kalau di rumah ya saya kayak gitu aja, Santo ngantuk lagi gini. Tapi kalau saya lagi rame-rame ya, lagi ke gereja, wah kayak bang. Ada yang ngalamin gitu? Nah itu normal, itu ada ayatnya semua. Ya, saya percaya persekutuan yang kecil, persekutuan, community atau apapun yang baru berkumpul and you worship together, ya, 2-3 orang yang worship,
kita bisa sense hadirat Tuhan lebih real, ya nggak sih? Lebih stronger dari kita mungkin worship di rumah sendirian. Ya, saya nggak bilang di rumah sendirian cari Tuhan nggak bisa ngalamin Tuhan yang begitu kuat. Saya nggak bilang gitu juga. Tapi ada kepastian di sini, ada janji Tuhan di sini. Jika kita berkumpul dengan 2-3 orang, ada Tuhan. The next, the third level. Ini padahal engkau lah yang kudus yang bersemayam di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Ini di mana orang Israel atau umat Tuhan worship atau berkumpul menyembah Tuhan dalam perkumpulan raya atau perkumpulan yang lebih besar. Kayak kita kayak gini, bukan 2-3 orang, more than that, lebih dari 2-3 orang. Dan di situ lagi kita worship together. Ya, kita bisa rasain bagaimana hadirat Tuhan tuh kayak bersemayam di tengah-tengah kita. We can sense it, we can feel it, presence of God. Ya, kita bisa rasain hadirat Tuhan yang lebih real, segala macam. Itu kenapa kalau kamu lihat KKR yang dimana orang-orang dijamah Roh Kudus gila-gilaan, ya. Saya bukan bilang juga Roh Kudus nggak bisa kerja di 2-3 orang kan, tapi memang ada level manifestasi ya. Alkitab tulis, bagi kita memuji atau menyembah dalam skala yang besar bersama-sama, manifestasi hadirat Allah lebih real. Dia kayak bersemayam di atasnya. So itu kenapa penting? Kenapa penting community? Komunitas kenapa penting? Worship together dalam komunitas begitu penting. Dan worship together sebagai keluarga Allah rame-rame gini penting. Amin. Karena memang ada something yang kamu nggak bisa alami kalau kamu nggak worship together bareng-bareng kayak gini. Jadi kamu datang, kamu bisa rasain kan ayatnya udah jelas semua. Ya, gitu. Nah, saya terus dorong kamu untuk datang ibadah worship. Buat saya ibadah minggu nggak lebih dari sekedar kita berjumpa dengan Tuhan dalam kapasitas seperti ini, ya. Dan saya berkali-kali lihat memang kalau di ibadah minggu kehadiran Tuhan lebih real daripada di komsel atau di bubble, benar nggak sih? Ya, gitu berkali-kali kita lihat, benar nggak sih? Kalau kehadiran Allah memang termanifestasi lebih bold, lebih berbobot di ibadah minggu daripada di bubble. Dan kehadiran Allah ya, karena memang sudah tertulis seperti itu. Dan kenapa saya perlu sampaikan ini supaya kita ngerti Tuhan itu rindu memanifestasikan diri di tengah kita. Tapi kita mesti tahu dalam level apa kita bisa alami dia. Paham maksudnya? Ya, gitu. Ya, kamu datang ibadah rame-rame worship, easier, lebih mudah untuk kamu in touch dengan hadirat Allah. Amin. Dan pertanyaannya gimana kita bisa alami hadirat Tuhan setiap hari di hidup kita? This is the question. Saya berkali-kali temuin di hidup saya, berkali-kali kan sudah lama jadi orang Kristen, cukup lama. Kalau saya nggak bersentuhan dengan hadirat Tuhan, hidup saya bakal mess up, kacau banget. Gak tahu kenapa sulit banget untuk selaras dengan Tuhan, untuk ikutin maunya Tuhan. Saya bakal lebih maunya saya. Tapi kalau hari itu saya taruh hidup saya di hadirat Tuhan, saya berjumpa dengan hadiratnya, hari itu lebih better, karakter saya lebih better, sukacita saya lebih better, pikiran saya lebih tenang, ya. Sangat mempengaruhi. Hadirat Tuhan kayak dibuat bergantung banget sama presence of God. Kalau nggak intas dengan hadirat Allah, kayak bakal kacau, bakal mess up, bakal jelek banget, bakal bukan kehendak Tuhan, bakal diri gue yang keluar gitu. Yeah. Hal pertama untuk kita bisa rasain hadirat Allah, gak ada lain, gak ada bukan selain dari darah Kristus, the blood of Jesus, darah Yesus. Yesus lagi mati, dia bilang, lagi Yesus mati, kamu baca ayat 7, bersuara Yesus dengan suara nyaring. Saat Yesus serahkan nyawanya di salib, dia bilang apa? Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir itu lambang dari pemisahan antara manusia dan hadirat Allah di bait Allah. Lagi Yesus mati di kayu salib, nggak ada lagi limit. There is no more limitation between kita dengan Tuhan, nggak ada lagi.
Karena pada saat itu hadirat Allah itu dibagi-bagi ya, ada pelataran, ada ruang kudus sama ruang Maha Kudus, dan setiap ruang dipisahkan oleh tabir. Dan orang-orang kayak kita gini nggak boleh langsung masuk ke ruangan di mana ada hadirat Allah, yaitu ruang Maha Kudus. Kita cuma boleh di pelataran doang. Yang boleh masuk ruang Maha Kudus adalah imam-imam suci yang mengkuduskan dirinya bertahun-tahun, gitu. Dan sejak Yesus mati, tabir itu diangkat semua, dirobek mendadak dari bawah ke atas ditulis. Karena Tuhan pengen nunjukin, karena lewat kematiannya, lewat darahnya, nggak ada lagi batasan antara kita dan hadirat Allah. Nggak ada lagi. Darah Yesus penting. Darah Yesus penting. Kalau saya suka menggambarkan diri saya bersimbah darah. Ekstrim. Ini kayak film thriller. Saya suka banget menggambarkan diri saya bersimbah darah di hadirat Allah, karena saya tahu kebenaran saya. Kalau saya ngandelin ketaatan saya sendiri, saya nggak bisa ketemu dia. Saya nggak bisa berjumpa dengan hadiratnya. Saya butuh mengimani apa yang dia bayar di atas kayu salib, yaitu apa, darahnya tertumpah untuk dosa-dosa saya, menebus, menutupi semua busuk-busuknya saya, supaya saya bisa datang dengan tidak bercacat celah, ditulis Alkitab. Karena darah yang membasahi saya. Saya seringkali saya bilang, imajinasi kamu mengaktifkan iman. Ya. Jadi kadang-kadang untuk mengaktifkan iman kita, untuk percaya kalau kita ditebus oleh darah Yesus, saya mesti imajinasikan saya ditebus, dibasahi oleh darah Kristus. Jadi saya datang bersimbah darah di hadirat Tuhan. Jadi dia lihat saya bukan dengan murka, dia lihat saya oleh darahnya yang kebenaran yang dikatakan oleh darah. Saya percaya ini blood of Jesus selalu jadi alasan kenapa kau bisa berjumpa dengan hadirat Tuhan. Banyak orang kamu nggak bisa berjumpa, kamu nggak bisa alami hadirat Allah dengan rasa tertuduh, nggak bisa. Makanya saya bilang tuduhan itu dari setan, penghakiman selalu dari setan. Kalau kamu pikir kamu bisa alami hadirat Allah dengan hati yang dihakimi, you will never be. Nggak bisa. Itu jebakan iblis. Iblis selalu ingin buat kamu merasa bersalah. Ya. Tertuduh. Kalau kamu gitu terus, kamu gak akan bisa touching dengan presence. Makanya banyak orang mati bunuh dirinya. Kalau Yudas itu dibunuh oleh penghakiman di hati. Kamu tahu Yudas bunuh diri karena hatinya terhakimi terus. Karena dia jual Yesus, dia hakimi dirinya terus. Akhirnya dia gak kuat dengan penghakiman yang dia punya di hatinya, dia bunuh diri. Makanya pembunuh paling keji dalam kerohanian itu tuduhan. Karena kalau kamu datang dengan tuduhan karena hadirat Tuhan, kamu gak akan bisa alami Tuhan. Kamu perlu datang dengan iman. Iman kalau kamu, apapun dosa kamu sudah selesai oleh darah Kristus. Kamu mesti punya iman itu. Kalau kamu datang, aku berdosa, aku kacau banget, tapi aku ditebus. Kamu mesti punya iman seperti itu. Karena tanpa iman untuk mengakses hadirat Allah, kamu harus punya iman kalau kamu ditebus oleh darahnya. Banyak orang sulit alami hadirat Tuhan. Sampai saya doa-doa alami hadirat Tuhan. Cek dulu hatinya, mungkin hati kamu penuh tuduhan. Kamu gak yakin kamu ditebus. Kamu gak yakin kamu sudah ditebus seutuhnya. Kamu gak yakin kalau kamu sudah berdiri tanpa cacat dan celah. Ya. Karena kamu memang seperti itu. Itu sulit loh. Sulit banget loh untuk yakin ya. Kalau kita itu berdiri kayak gak ada cacat celah, yakin gak? Itu butuh kewahyuan untuk arti itu. Ya. Untuk bisa datang kayak dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia Allah. Baca itu Ibrani. Yang berikutnya saya percaya yang bisa buat kita bisa sensing hadirat Tuhan begitu mudah adalah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Datang ke Tuhan tanpa kerinduan itu gak menghormati Tuhan sih. Kayak lu datang tapi lu gak menginginkan orangnya. Kayak gimana ya jelasnya? Kalau kalian yang pacaran, ya lu ketemu sih sama cewek lu, tapi lu kayak ya bodo amat gitu. Lu janjian ya udah, kayak lu gak ada rasa, gak ada sense untuk, gak ada gairah untuk mencintai dia, untuk bersama dia. Orang-orang yang datang ke Tuhan dengan sikap hati kayak gini gak akan pernah in touch dengan hadirat Allah. Gak akan pernah bisa. Makanya syarat paling penting untuk kamu bisa sense hadirat Tuhan itu passion. Katakan sama-sama passion.
Gairah. Seberapa besar yang kamu mau, seberapa besar itu kamu yang kamu alami dari hadirat Tuhan. Kalau kamu datang ke gereja ibadah, inginkan Tuhan. Jangan inginkan khotbah saya, karena saya bahkan salah khotbah juga. Jangan inginkan khotbah, jangan inginkan musik yang bagus, jangan inginin apa-apa, inginin hadirat Tuhan. Bergairah cukup untuk itu. Seberapa besar gairah kamu, seberapa besar yang kamu alami. Kalau cuma gairahnya cuma ya udahlah, yang penting gue worship, gue pulang, gue khotbah, kamu gak akan alami apa-apa. Tapi kalau kamu, Tuhan aku ingin lebih lagi, more, I want you more, aku ingin lebih lagi, jangan aku touch me, aku gak ingin pulang sia-sia. Malam ini aku ingin datang, aku pulang dengan hati yang berbeda. Kamu akan alami Tuhan. Nah, ini dia. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki apa? Penyembah-penyembah demikian. Saya mau bilang gini, Tuhan, kamu pikir yang Tuhan cari penyembahan. Banyak kita pikir gitu. Kita pikir yang Tuhan cari itu penyembahan. Tapi Alkitab tulis yang dia cari bukan penyembahan, yang dia cari penyembah. Beda. Kita pikir yang dia cari itu penyembahan. Kalau kita nyanyi-nyanyi, yang dia cari itu penyembah. Yang dia cari kamu yang punya hati menyembah. Bukan penyembahannya yang dia cari, bukan musiknya, bukan lagunya, tapi the heart of worship. Dia cari penyembah. Ya. Apa sih penyembah? Sebenarnya simpel aja. Kalau pakai kata istilah-istilah gitu, saya pakai istilah pebasket. Basket adalah orang yang suka basket, benar nggak sih? Gak mungkin pebasket nggak suka basket. Pelukis pasti dia suka lukis loh. Gak mungkin dia nggak suka lukis. Penyembah adalah orang yang suka nyembah. Dan dia cari orang seperti itu. Ya, karena banyak orang bisa nyembah di gereja, tapi sebenarnya nggak suka nyembah. Ke gereja nyembah, pulangnya itu yang nggak suka dia sama penyembah. Dia nyembah cuma di gereja doang. Dia nggak suka-suka amat sama nyembah sebenarnya. Kalau di gereja ya gue nggak mau kan. Ada musik, ada semua ini ya. Kalau diem pakai batu, agak aneh juga loh. Mau kagak mau nyanyi juga kan. Tapi bukan berarti lu suka worship, belajarnya. Tuhan cari orang yang suka nyembah. Dia cari penyembah, dia nggak cari penyembahan, dia nggak peduli kok. Kamu pakai lagu apa? Kadang-kadang kita kan bodoh pagi-pagi. Lagu apa ya? Pakai lagu apa pagi dia? Gue nggak pusing loh pakai lagu apa. Dia nggak tergerak dengan lagu lu nggak? Dia nggak tergerak dengan lagu yang lu pilih. Dia tergerak dengan seberapa suka lu katanya. Itu yang dia cari. Dia cari penyembah, dia nggak cari penyembah. Salah. Jadi kita mesti koreksi hati kita. Apa ya kenapa gue nggak suka? Kenapa gue nggak ngalamin hadirat Tuhan? Kenapa aku nggak in touch dengan hadirat Tuhan? Oh mungkin gue cuma fokus nyembah, gue nggak fokus jadi penyembah. Ubah fokusnya, jangan fokus nyembah, fokus jadi penyembah. Belajar kita build diri kita suka worship. Karena itu yang Tuhan cari. Orang-orang yang suka worship ketemu Tuhan gampang. Ketemu hadirat Tuhan tuh kayak easy. Ya, kamu alamin kalau percaya. Kalau kamu bangun kehidupan itu, aku mau suka worship, ya, kamu bisa alamin. Saya ini kelamaan, masih jelasin. 7. Tentang Elia bangun mesbah, terus dia taruh kayu di atasnya, lalu dia taruh korban di atasnya, lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam padi itu habis jilat. Ini prinsip yang saya terus ulang-ulang aja ya. Hadirat Tuhan itu hanya turun di atas korban.
Korban itu apa sih? Korban itu adalah saat kamu melakukan sesuatu yang Tuhan mau tapi kamu gak suka. Dan itu itu korban. Ya. Tuhan mau itu di hidup kamu tahu itu gak enak tapi kamu lakuin, itu korban. Kalau Tuhan mau, kamu mau, mah gampang ya. Yang maunya Tuhan, kamu mau juga, kamu gampang ikutin ya. Tapi lagi mau Tuhan berseberangan dengan mau kamu tetap lakuin, ya, itu korban. Dan korban selalu memposisikan kita mengalami hadirat Tuhan lebih easy. Buat kita in touch dengan hadirat Tuhan, karena ada korban. Karena memang Alkitab tulis hadirat Tuhan selalu turun atas korban. Ya, gitu. Dan belakangan ini saya lihat di generasi kita, korban paling sulit untuk dikasih ke Tuhan adalah uang. Serius. Karena kita tahu kita hidup di era nggak mudah, ya, ekonomi sulit segala macam. Kalau kita kasih korban, kalau korban waktu mungkin orang gampang, wah, pagi siang malam bisa ikut acara apa, ada apa ikut, ya, segala macam. Tapi lagi detik kita dikasih tantangan korban di duit, wah berat banget. Lagi Roh Kudus gerakin kita nabur, wah berat banget. Itu challenge banget. Tapi kita taat, itu korban. Lagi kita obey, kita memilih ikutin apa mau Tuhan, ya. Bagi Tuhan, bagi kamu punya pacaran yang nggak sesuai dengan maunya Tuhan, Tuhan udah suruh cabut dari pacar itu, putusin apa? Aduh, aku sayang banget. Jadi kamu ikutin apa mau Tuhan, sakit kamu itu korban, jadi korban yang wangi banget ya depan Tuhan. Ya, di situ kamu gampang banget berjumpa dengan Tuhan. Tuhan selalu tertarik dengan korban, dia selalu tertarik dengan korban. Korban, namanya juga korban. Namanya juga korban. Ada korban lah. Namanya juga korban. Ya, korban selalu gak mudah. Tapi Tuhan selalu tertarik. Hadirat Allah selalu tertarik dengan korban. Saya tutup dengan ini. Kalau kamu tanya, Kosanto, Tuhan ingin hadirat Tuhan nyata di bumi. Terus dia pengen kita ngalamin hadirat itu. Ya, dengan berbagai cara tadi. Ya, mesti begini lah, mesti kasih korban lah, mesti jadi penyembah lah. Tapi apa sih goalnya? Kalau gue udah ngalamin hadirat Tuhan, terus what's next gitu? Apa? Kalau gue ngalamin hadirat Tuhan, terus apa emang? Kenapa gitu? Daud itu tahu rahasia, sebuah rahasia yang banyak orang nggak tahu. Kalau kamu baca 2 Samuel 8, kamu mesti baca 2 pasal sebelumnya, di mana Daud bawa pulang tabut hadirat Tuhan ke Yerusalem. Tabut perjanjian Musa dibawa pulang sama Daud ke Yerusalem. Tabut selalu bicara tentang kehadiran Tuhan. Di mana ada tabut ada hadirat Tuhan di perjanjian lama ya. Lagi Daud bawa pulang tabut perjanjian ke Yerusalem. Alkitab catat bilang begini. Demikianlah Daud telah memerintah seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Sejarah mencatat kerajaan Daud selama 40 tahun begitu makmur, disertai Tuhan, gak ada perang, gak terkalahkan, unbeaten, ya.